perbincangan yang menarik pada malam hari ini mengenai penataan PKL di Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Tadi Pak Syafrin ya, kita tampaknya juga makin berkembang nih apa yang kita perbincangkan. Kapan nih kira-kira bisa jadi destinasi wisata begitu ya? Karena sudah mulai nih katanya Bang Alfred nih. Ya, memang saat ini kita sedang siapkan. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Pak Alfred bahwa harus ada informasi yang jelas. Kita sedang siapkan, tapi dalam bentuk digital. Jadi nanti akan ada semacam beberapa stand layar touchscreen. Kemudian di sana ada informasi terkait dengan penyelenggaraan HBKB dan apa saja yang ada di HBKB. Sehingga seluruh penggiat di sana begitu lihat cari informasi langsung dapat. Misalnya tadi PKL-nya kita sudah dalam bentuk tematik penataannya, dia tinggal cari, oh saya mau cari makanan khas Betawi misalnya. Akan diarahkan Anda ke akses ini. Akan kemana? Ini yang kita sedang upayakan sambil kita lengkapi apa yang sekarang kita sudah mulai. Itu terkait dengan rencana pengembangan kita ke depan. Tapi untuk HBKB menjawab Pak Nirwono Yoga tadi bahwa sebenarnya di 5 wilayah Jakarta juga sudah dilaksanakan HBKB. Ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali. Ya, masing-masing sesuai dengan wilayahnya. Tapi memang ternyata dari 5 wilayah itu setiap minggu yang tetap ramai di Sudirman Tamrin, karena ini menjadi favorit rupanya. Jantungnya Jakarta. Ya, jantungnya Jakarta. Dan ada satu yang menarik bahwa banyak yang datang itu ingin mencoba MRT ya. Betul. MRT kita dari Bundaran HI, mereka ke Lebak Bulus, ke Blok M, balik lagi. Dan ini yang tentu menjadi satu destinasi wisata baru buat kita. Iya, tentunya tadi juga PKL tadi mengeluhkan yang omsetnya turun ya. Mudah-mudahan nanti dengan penataan, dengan mungkin ada aplikasi begitu ya, bisa juga mereka tidak mengeluh lagi bahwa sejak ada penataan mereka jadi turun omsetnya Pak Nirwono ya. Ya, justru tantangannya begini. Kalau tadi Sudirman Tamrin, berani nggak kita perpanjang lagi dari Sudirman tadi mengarah ke Singamangaraja, Panglima Polim, yang dimana di situ aksesnya kan sudah bagus dengan adanya MRT tadi. Ya, artinya di sini ruang publik tadi itu semakin panjang, makin luas, semakin luas. Dan di situ kan kalau tadi mau dipetakan penataan PKL-nya pada saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kan lebih panjang lagi kesempatannya PKL untuk ditata di beberapa titik. Misal yang lewat Blok M, namanya kan Blok M itu kan pada pada Minggu pagi kan belum banyak pedagang. Artinya masih bisa dijadikan kantong-kantong zonasi tadi gitu kan. Lewat terus lagi ada Blok A, ya kan, masih ada lagi Cipete. Artinya kalau tadi Sudirman Tamrin ternyata berhasil, kenapa nggak kita perpanjang? Apalagi transportasi massal sudah ada tersedia ya. Kalau naik sepedanya tadi, naik sepeda tidak hanya dari Sudirman tadi Mas, dari Sudirman ke Tamrin, dari Fatmawati pun kita udah ada. Kebetulan juga sudah ada jalur sepeda. Sudah ada semua ya. Itu yang menurut saya ada pengembangan Hari Bebas Kendaraan tadi. Dan itu luar biasa potensinya kalau kita bicara potensi dari Fatmawati sampai ke Tamrin, luar biasa kalau bicara kembali ke satu kepada Hari Bebas Kendaraan Bermotornya, dan yang terpenting juga destinasi wisatanya juga luar biasa. Ini nanti kita akan coba kaji usulan sampai dengan Fatmawati, tapi memang ada ide Pak Gubernur untuk mengembalikan HBKB ke kondisi awal, di mana kita melakukan bersih semuanya begitu ya, bersih semua, kemudian sepanjang hari. Ya, 12 sehingga 12 jam. 12 jam. Ya, 12 jam. Car Free Day. Jadi benar-benar bukan setengah ya. Iya, bukan setengah. Bukan setengah hari. Sedang kita kaji, kemudian kita coba simulasikan, kita harapkan bisa dapatkan hasil yang optimal dari simulasi yang kami akan lakukan. Karena dulu pernah sampai jam 2 kan? Iya. Jam 6 sampai jam 6 sore. Awalnya jam 6 sore Terus ya. protes turun jadi jam 2, jam 2 jadi jam 12. Sekarang kalau jam 6 sampai jam 1 rasanya terlalu cepat begitu ya mungkin Bang Alfred ya. Karena dalam metode pengukuran kualitas udaranya nggak nemu soalnya. Jadi di situ ada yang harus kita sampaikan bahwa pada saat metode pengukuran kualitas udaranya minimal itu dia 8 jam. Lebih bagusnya dia 12 jam. Lebih bagusnya dia 24 jam karena memang ada metode pengukuran. Jadi kita lihat tren pencemaran udara sama pada saat Car Free Day seperti apa pencemaran udaranya menurun. Jadi trennya berapa tahun itu akan kelihatan. Efektivitasnya terlihat di situ. Di situ sebenarnya kuncinya. Tantangan tadi menambah hari atau di hari weekday begitu hari kerja. Kalau di hari kerja sebenarnya Pemprov DKI sudah melakukan itu. Sebulan sekali di setiap hari Jumat itu seluruh pegawai Pemprov DKI tidak boleh membawa kendaraan pribadi ke kantor. Dishub bahkan menambah setiap hari Rabu seluruh pegawai dinas perhubungan tidak boleh membawa kendaraan pribadi ke kantor, naik angkutan umum atau sepeda. Dan ini kita sudah laksanakan.
Nah, kita berharap bahwa Car Free Day itu tidak harus dipaksa oleh pemerintah dalam bentuk aturan, tetapi harus datang dari kesadaran sendiri. Kenapa demikian? Kualitas udara Jakarta ini penting buat kita saat ini dan anak cucu kita kelak. Bagaimana kita mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan, yang kita hadir di dalamnya sekarang, itu menghirup udara segar, kemudian tentu berdampak pada kesehatan yang lebih baik. Karena berdasarkan studi UNEP ini, orang yang terpapar dengan polutan, khususnya kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu, itu bisa kanker dan paru. Dan ini inline dengan begitu banyaknya orang yang terkena kasus yang sama untuk hal ini. Tapi yang lebih parah kata UNEP adalah bahwa orang yang terpapar ini terganggu produktivitasnya, kemudian anak keturunannya berpotensi idiot. Ini yang oleh Pak Gubernur diingatkan, kita harus membangun kota yang berkelanjutan, bukan buat kita saat ini, tapi anak cucu kita kelak. Ini yang kita coba dorong. Beliau langsung lakukan perubahan paradigma bertransportasi. Tidak lagi kita memfasilitasi kendaraan, tapi kita fasilitasi mobilitas orangnya. Ini yang kita coba upayakan sehingga kita yang ada di Jakarta mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Namanya maju kotanya, bahagia warganya. Balik lagi ke moto ya. Baik, Bang Alfred, mungkin mau ada langkah-langkah atau mungkin campaign begitu ya, yang mengajak warga tadi berjalan kaki atau mixed commuting begitu kan? Tampaknya saya belum dengar nih kalau dari komunitas jalan kaki, apa atau memang sudah ada? Sebenarnya sudah lama ya, bahkan sebelum Car Free Day dilahirkan pun di Jakarta, sebenarnya teman-teman sudah melakukan campaign ini sebenarnya, karena memang dulu itu Jakarta dapat predikat 3 terburuk kualitas udaranya tahun-tahun 90-an. Jadi disitulah sebenarnya frustasinya teman-teman di CSO akhirnya bisa melahirkan Car Free Day ini dan sampai mendorong Pemprov DKI Jakarta sampai mengeluarkan produk hukum Perda tadi ya, Perda 2 tahun 2005 tadi tentang pengendalian pencemaran udara. Sekarang Pemprov DKI Jakarta, kami sudah melihat bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah mulai ya membangun kultur sebelum membangun strukturnya. Jadi strukturnya salah satu yang lagi mau disasar oleh Pemprov adalah kan infrastruktur dan yang lain-lain ya, terutama bagaimana merubah behavior ya masyarakat, yaitu salah satunya dengan membangun kulturnya tadi. Ya memang kulturnya dipaksa dengan fasilitas. Ya. Jadi kalau kita minta seperti kami, ayo jalan kaki, jalan orang trotoarnya nggak ada Pak gitu ya. Nah disitulah sebenarnya kulturnya harus dibangun dulu sebelum membangun infrastruktur tadi. Ayo bersepeda, Pak Safrin ya, Pak Niryono Yoga, kita punya beban sosial, tapi jalur sepedanya belum disiapkan. Terus gimana kita mau bersepeda di mana? Hal-hal seperti itu. Jadi kota ini sedang menuju ke sana ketika kulturnya mulai dibangun inline dengan membangun infrastrukturnya. Saya kira itu yang perlu kami terus ingatkan ke Pemprov DKI Jakarta agar memang selalu mengimbangkan antara membangun kulturnya itu dengan membangun infrastruktur. Saya kira itu. Oke, jadi memang harus inline ya, Pak Nirwono ya. Jadi dari komunitas memberikan masukan, tapi juga Pemprov juga memiliki inovasi-inovasi. Ya, jadi prinsip dasar kota tadi yang berkelanjutan adalah orang beralih ke transportasi publik dari pinggiran ke pusat kota ya, sebagai kendaraan harian sebenarnya. Nah, kemudian di pusat kota warga itu didorong untuk berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan tadi kendaraan non motorized sebenarnya ya dalam menuju ke tempat-tempat tujuan itu sebagai budaya. Ya, kalau itu yang terjadi, maka harapan dari Pak Safrin bahwa kualitas udara kita akan lebih baik lagi, dapat tercapai lebih cepat. Nah ini tentu tidak mungkin berhasil tanpa dukungan masyarakat. Pemerintah tugasnya menyediakan fasilitas, tapi masyarakat juga harus kita mulai edukasi untuk beralih ke transportasi massal. Itu juga nggak mudah kan ternyata kan. Jadi ini gerakan kita bersama untuk bahwa tanggung jawab memperbaiki kualitas udara adalah tanggung jawab kita semua. Itu poinnya sebenarnya. Oke, baik nih berkaitan dengan penataan PKL mungkin kembali lagi nih ke pembicaraan kita awal. Pak Syafrin, besok Minggu apakah nanti sudah ada perbedaan nih dari minggu lalu yang sudah mulai bersih atau mungkin ada hal lain yang ingin diterapkan sebelum nanti kita closing? Baik, minggu besok kita sudah ada perbedaan. Tadi saya sampaikan bahwa hasil evaluasi kami minggu lalu kita menetapkan harus ada batas garis yang tadi untuk PKL. Kemudian
mulai minggu besok rekan-rekan dari Dinas UMKM akan mendata Ya. kira-kira jenis usaha apa yang ada di Ada di masing-masing situ. lokasi Ya. dan kemudian kita akan berikan petunjuk. Oke. Jadi ini paralel, nanti secara bertahap kita akan lengkapi seluruh fasilitas sehingga pedagang jangan khawatir bahwa saya dipindah ke sini nanti pedagang Sepi, tidak ada yang tahu ya. sepi pembeli. Tidak, tetap akan banyak yang akan mencari karena kita akan bantu tadi dengan informasi digital untuk lokasi mereka dan kita harapkan bahwa dengan pola ini menjadi destinasi wisata baru bukan hanya di dalam domestik tapi juga mancanegara nanti yang bisa kita jual. Oke, Iya. baik. Terima kasih atas perbincangan menarik malam hari ini Iya, Pak Syafrin, sama-sama. Pak Nirwono dan Sama-sama. juga Pak Alfred. sama-sama. Dan demikian program Suara Jakarta untuk edisi akhir pekan ini. Saya Sela Wangkar pamit bersama dengan tim redaksi. Sampai jumpa.